Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar menyampaikan kultum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim, ulama, asatid wa ustadzat, pendiri, pembimbing Majelis Taklim Iwamid on Air, wabil khusus kepada Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad, yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya rahimakumullah. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid on Air, Ibu Isna Hidayati dan Ibu Uli Ami, serta seluruh jajaran pengurus harian Kabinet Fitri yang selalu kami kagumi kegigihannya dalam memperjuangkan agama Islam di bumi Formosa, wabil khusus di Majelis Taklim Iwamid on Air. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kepada seluruh rekan jamaah yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Hadirin jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air, hafidhakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan nikmatnya dengan jumlah yang tidak terbatas. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dapat bertolabul ilmi serta berkumpul bersama lewat suara. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat berpinggai salam, semoga Allah limpahkan keharibaan beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan barokah doa dan juga kita harapkan syafaatnya baik dari dunia hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, sebelum saya menyampaikan kultum hari malam ini, saya ada sedikit pantun. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi miliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Kami kenal apa dereng ibu-ibu jamaah?
Ereng Bu. Monggo kita kenalan ya. Nggih. Perkenalkan, nama saya Sukamti, perwakilan dari kelompok belajar sedap malam. Dari aslinya Sragen Jawa Tengah, ibu-ibu, bapak ibu jamaah ya. Boleh kula. Kenal kembali. Nggih, matur suwun. Domisili. Domisili New Taipei. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini saya akan belajar menyampaikan kultum dengan tema sabar dalam menjalani cobaan. Pada dasarnya sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan. Konsisten menjalankan ketaatan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga manusia selalu diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Tetapi sabar juga harus disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, dan ketahuilah bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Seperti apa kita menolaknya dan mengeluhkannya, setiap hari tetap terjadi pada kita. Laras napa laras Ibu, Bapak, jemaah? Laras nggih. Leres Bu. Maka dari itu, supaya ujian kita berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah bersabar. Sabar. Masya Allah, ya. Karena kesabaran itu ibarat obat yang sangat pahit, akan tetapi hasil yang didapatkan lebih manis daripada madu. Insya Allah dan Masya Allah, nggih, Bu Ibu Bapak. Ya Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Contohnya apa Ibu, Bapak? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saat ini yang kita rasakan dalam suatu pekerjaan ya, Bapak Ibu.
Contohnya pasien rewel, karakter majikan yang berbeda-beda, terutama nih uang yang dipinjam teman saudara sudah lama belum dikembalikan. Mesti hati kita terasa jengkel. Terus terus nggih. Betul sekali. Nah, belum lagi ujian dalam kehidupan kita di Indonesia, kehidupan keluarga kita di Indonesia. Meskipun ini sulit untuk kita terima, tapi kita tetap harus belajar, bersabar dan terus bersabar, ya Bapak Ibu. Sami-sami belajar bersabar. Insya Allah. Ya. Sabar memang tidak mudah. Sabar adalah ujian. Justru karena tidak mudah itulah Allah menguji hambanya. Seberapa hambanya lolos dari ujian sabar. Jika kita lolos, kita selalu beristighfar dan selalu berpikir positif terhadap ketentuan Allah, niscaya kita akan mendapat beribu kemuliaan dan keberuntungan dari pintu manapun. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar tetap istiqomah, sebab Allah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah. Mangsobaro zofiro, barang siapa beruntunglah ia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu mutlak milik saya, dan bila ada benarnya itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu jamaah. Sama-sama. Matur suwun maafnya. Dan kita nantikan penjabaran kultum ini bersama beliau Al-Ustadz Trinoviantoro Murad. Nggih, jamaah. Dan saya akhiri wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Ustadz Trinoviantoro Murad, dengan segala hormat kami haturkan. Semoga Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam bulan Sya'ban ya. Kita sebentar lagi akan memasuki, tidak lama lagi bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Semoga kita diberikan umur untuk bisa sampai ke dalam bulan Ramadan insyaallah. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan dan ampunannya kepada kita semua insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali untuk sama-sama belajar ya. Insyaallah tema hari ini, malam hari ini adalah kalau tidak salah sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat relate sama diri kita semua. Ya. Karena tidak ada di antara kita, pasti semuanya sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan cobaan itu macam-macam lah, ya. Dan jangan salah bahwa hanya yang disebut dengan cobaan itu sesuatu yang mengenakan, tidak. Ya. Ternyata ada cobaan yang justru sifatnya itu adalah melenakan. Itu juga adalah suatu cobaan, ya. Dikasih kemewahan itu juga cobaan, dikasih misalnya mohon maaf misalnya kecepatan internet misalnya katakanlah, itu bisa jadi cobaan juga ya. HP yang bagus itu bisa jadi cobaan, anak pun bisa jadi cobaan ya dalam Quran, nanti kita coba bahas. Ikhwati fillah rahimakumullah ya, bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini pasti mengalami ujian, cobaan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan cobaan, ujian itu bukan untuk menyusahkan hambanya sebetulnya, tetapi sebagai sarana untuk bagaimana kita mampu untuk meningkatkan derajat keimanan kita dan kesabaran kita. Karena kalau nggak diuji, ya, kalau nggak diuji, maka dia tidak akan menjadi kuat. Ya. Ibu-ibu tahu bagaimana cara membuat golok yang bagus, ya. Cara membuat pedang yang bagus itu bagaimana cara? Ya, maka besi yang kuat itu dipanaskan dengan panas yang sangat membara sampai merah, kemudian dipukul-pukul, ya, sehingga kemudian jadilah golok yang diinginkan, pedang yang diinginkan, ya. Jadi ujian itu sebetulnya untuk itu, meningkatkan derajat iman kita, derajat takwa kita, derajat kesabaran kita. Ya. Dan sebetulnya kita ini masih belum ada apa-apanya. Ya. Jadi saya tekankan bahwa kita ini, ujian kecobaan buat kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Kalau kita bandingkan, jangankan sama para nabi dan rasul yang begitu berat ujiannya, begitu susah tantangannya. Bandingkan saja misalnya dengan orang-orang Palestina yang terusir, yang terjajah, yang banyak dibunuhi. Sampai 61.000 baru dalam 1 tahun itu syahid. Yang masih hidup terlunta-lunta, diusir dari rumahnya. Mungkin barang siapa yang mengikuti perkembangan tiap hari ya akan mendengar sesuatu yang tidak mengenakan ya, tentang kesyahidan, kematian, keterusiran, keterjajahan
dipermalukan dan lain sebagainya. Itu contohnya. Tapi luar biasanya, hebatnya, mereka mampu untuk bersabar dan bahkan menjadi guru bagi alam semesta. Hebatnya, indahnya kesabaran yang dibuktikan. Masya Allah. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara melihat bagaimana strongnya kesabaran orang-orang Palestina, terutama orang-orang Gaza. Ya. Karena yang namanya sabar itu jamaah, itu adalah sifat mulia yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Dan kita sangat dianjurkan dalam Islam, karena itulah yang namanya kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kita diuji sama Allah dan kita mampu bersabar. Jangan sampai kita diuji sama Allah tapi kemudian kita tidak mampu bersabar. Jangan sampai, ya. Ada orang yang pelariannya ketika diuji sama Allah, malah jatuhnya gantung diri atau menyeburkan diri ke sungai. Ada kayak gitu. Atau gelap mata membunuh orang lain, ya. Atau misalnya dia pusing, stres, langsung kemudian larinya kemana? Ke minum-minum misalnya, ya, mabuk-mabukan misalnya. Ada yang kayak gitu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau ya kita sebagaimana kita belajar ya, maka tentu saja perlu referensi ya. Ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali, ikhwati fillah, ya, itu dalam kalangan Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Ghazali, ya. Beliau itu membagi sabar itu menjadi 3, ya. Jadi kita 3 jenis, ya. Yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, itu yang pertama, ya. Sabar dalam ketaatan, ya. Di mana dia ketika ada orang yang bersabar dalam ketaatan, artinya bersabar dalam menjalankan ibadah, ya. Jadi ibadah itu juga harus dengan kesabaran. Sholat, ya kan? Itu ibadah. Puasa, zakat, haji, itu ibadah. Dan kita sabar untuk menjalankannya. Ini yang pertama ya, sabar dalam menjalankan ibadah, ketaatan dalam menjalankan ibadah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Ya kita kerjakan, apapun kondisinya. Ya. Nah, ada orang yang nggak sabar, males, nggak mau melakukannya, ya kan? Kenapa nggak sholat? Nggak ada jawabannya. Sesungguhnya intinya itu ya nggak mau melakukannya. Karena dia nggak mau sabar dalam menjalankan. Kita wudhu, kemudian kita sholat. Tapi kalau udah disuruh kerjaan yang lainnya mau, entahlah kenapa hatinya masih belum terbuka. Banyak kan yang kayak gini. Ada penelitian tahun berapa ya? Tahun 2023 apa ya? Ternyata penduduk Indonesia yang benar-benar melaksanakan sholat, ya, itu cuman 30%. Cuman 30%. 70%-nya itu tidak sholat atau kadang-kadang sholat. Miris kan? Indonesia itu dikatakan sebagai negara mayoritas muslim terbesar sedunia. Tapi, ya, ini kenyataan yang menyedihkan itu 30% aja. Ada 5% sholat rajin. Ada yang sholat tapi ya di rumah, itu ya sekitar 25%. Ada campuran yang jarang-jarang sholat atau yang sama sekali tidak sholat. Itu jauh lebih banyak. Nah, ini membuktikan ya, data itu membuktikan
Indonesia aja masih kacau ya. Bagaimana kita mau lepas dari ujian lah kalau misalnya yang ibadah aja kita masih banyak bolong-bolongnya. Padahal sholat itu tidak dituntut misalnya harus mengeluarkan uang. Sholat nggak perlu mengeluarkan uang. Pernah kita sholat kemudian harus pakai modal? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak. Sholat kan cuma pakai badan aja. Enggak. Ya? Iya. Pakai uang. Wudhu. Nah mungkin kalau misalnya nggak ada air, beli air misalnya bisa jadi kayak gitu. Tapi enggak. Kalau misalnya nggak ada air misalnya, nggak harus beli air, pakai tayamum masih boleh. Atau misalnya kalau misalnya harus sholat di masjid, kemudian masuk masjid harus bayar, enggak juga kan? Enggak. Masuk masjid gratis. Ya. Sebetulnya sholat itu ya kayak gitu gampang. Tapi ya banyak orang yang malas itu melaksanakan sholat. Ya. Nah ini contohnya. Ya. Atau nanti sebentar lagi ini kita akan melaksanakan puasa. Setengah bulan lagi lah kira-kira nih. Ya. Apa berat menjalankannya? Bagi sebagian orang itu berat. Tapi bagi orang yang ringan menjalankannya karena keinginan hatinya untuk menjalankannya, karena dasar iman, seberat apapun dia akan melaksanakannya. Seberat apapun. Karena memang begitulah. Orang kalau udah dengan iman, seberat apapun dia akan melaksanakannya. Seberat apapun. Puasa, ya Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita, wajibkan untuk melaksanakan puasa di siang hari. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi begitu banyak, cobalah lihat di Indonesia atau di tempat kita yang ada di Taiwan sana. Selama saya di Taiwan 14 tahun misalnya ibu-ibu jamaah, saya menyaksikan ketika di akhir pekan, ketika di bulan puasa, hari Sabtu Minggu, jalan-jalanlah kalian ke taman. Ya. Dan saya yakin hampir 99% orang Indonesia itu Muslim. Banyak ketika Ramadan misi minum-minum, bahkan minum-minum pakai tuak dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah menjelang yang namanya Ramadan, apa menjelang Lebaran. Waduh. Ya. Ternyata di sini sama juga, banyak juga. Sholat nggak dilaksanakan, puasa juga enggak, ngakunya KTP Islam. Ini agak apa ya? Agak aneh itu. Malas menjalankan sholat. Ya. Menjalankan sholat, malas menjalankan puasa. Puasa, ketika orang lain puasa, rokok. Kenapa nggak puasa? Nggak kuat panas. Alasannya pasti gitu. Panas. Haus. Apa yang lain nggak haus? Dia haus. Apa nggak lapar? Lapar. Tapi dia mampu bertahan. Dan barang siapa yang bisa menjalankannya dengan kesusahan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah ketika berbuka itu, ketika dahaga kita itu kemudian diairi dengan air, minum air. Gluk-gluk enak betul. Dan kebahagiaan kan, maka kata Rasulullah SAW, ya, lis-shaimin farhatain. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ya. Yang pertama itu adalah ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah ila liqa'i rabbih. Yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Ujian puasa itu kesabaran. Dan masih banyak orang yang belum mau melakukannya. Bukan masalah belum bisa, nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu. Taiwan. Ya Bu, ya duduk.
Ya, baru bergabung. Ya, lanjut. Ada zakat. Ya, jadi sabar dalam ibadah ada zakat. Zakat ini juga ini Bu ya. Kita kan diperintahkan mengeluarkan zakat. Salah satu rukun Islam, ya, itu adalah mengeluarkan zakat. Yang berat itu adalah ketika kita diwajibkan mengeluarkannya. Jadi kan zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya, zakat penghasilan. Ketika kita disuruh untuk mengeluarkan zakat mal, berat rasanya. Mengeluarkan 1/40 atau 2,5% ketika sudah masuk nisabnya. Nah, udah pernah belajar kan nisab zakat berapa jamaah? Nah, nanti jangan sampai salah kalau dites nisab zakat berapa. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak nisab zakat berapa? Jangan bilang 2,5%. Ya, berapa jamaah? Ayo, sering berkali-kali saya ngajar ini. Nisab zakat berapa, Pak? Nisab zakat berapa jamaah nisab zakat? Masih ingat nggak? Ayo cari-cari. 83 gram emas. Berapa jamaah? 83 gram emas. 83 gram Gram dalam 1 tahun. Emas berapa sekarang 1 gram? Emas berapa sekarang? Nggak 1 juta. Mas. 1 juta lebih. 1.100.400. Udah 1 juta ya sekarang ya? Ya, Lebih. 1 juta lebih. Kalau emas antara 1.600.000 berapa gitu? 1 gram, Bu. Iya, 1 gram. Ya. 1.600.000. Wih, ya Allah. Harganya makin Itu yang mahal. emas antam itu. Ya, kalau 83 132 juta. Ya. 132.800.000. Nah, itu 1 tahun kalau udah punya harta segitu ngeluarin. Tapi kalau di bawah itu nggak wajib zakat, ya. Tapi kita berdoa, doanya ya Allah jadikan saya wajib zakat, apa ya Allah jangan sampai saya bayar zakat. Ayo, doanya yang mana? Pilih A apa B? Ya, doanya ya Allah jadikan saya wajib zakat, atau ya Allah jangan Wajib. Bukan yang kedua ya. Bukan, Mbak. Lebih baik memberi, Ustaz. Iya, Daripada kalau menerima. ya Allah jadikan saya wajib zakat, berarti kita semakin kaya, ya nggak? Oke, amin. Tapi kalau ya Allah jangan saya jadi wajib zakat, artinya dia nggak pernah kaya. Kan gitu logikanya. Ada lagi ibadah haji. Oh, ibadah haji itu udah nunggunya lama, ya, kesananya susah, capeknya capek luar biasa. Bandingin sama umroh aja begitu capek, apalagi haji, ya, apalagi haji yang ada wukuf Arafah, oh ya Allah, ya, lempar jumrah 3 kali dan lain sebagainya. Itu berat, ya. Nah, banyak orang kaya di Indonesia itu udah kaya Muslim, tapi nggak pernah haji, ya. Jadi belum tentu yang kaya itu dipanggil, belum tentu. Banyak kayak gitu, ya. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, itu adalah sifat yang pertama, ya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, itu adalah sabar dalam ketika kita menjauhi maksiat. Apa yang kedua? Sabar dalam menjauhi maksiat. Artinya kita menahan diri saja dari perbuatan dosa, dari godaan hawa nafsu.
Artinya nggak usah ngapa-ngapain. Meninggalkan perbuatan yang haram itu artinya bagaimana? Kan gampang ya. Tidak usah ngapa-ngapain. Gak usah melakukan perbuatan maksiat, itu udah bagus. Ya cuma memang tantangannya begitu luar biasa. Ya. Mohon maaf misalnya kita di Taiwan. Di Taiwan itu internetnya kencang luar biasa dan lebih murah. Betul nggak? Lebih murah ya? Apalagi kalau wifi-an. Tumpang sama majikan. Ya kan? Iya. Tumpang sama majikan. Rumahnya udah ada wifi, kita nggak mungkin punya pulsa sekali-sekali aja. Kalau ketika lagi keluar ganti ke mode pulsa, tapi kalau di rumah kita wifi. Itu bisa 24 jam, Bu. Internetan. Iya kan? Iya. 24 jam bisa internetan. Dan sekencang apapun Ibu pakai laptop, download sebanyak-banyaknya nggak ada masalah itu. Internetnya kencang. Saya ngalamin itu dulu di Taiwan. Dan itu bahaya bagi yang tidak bisa menahan diri. Bagi yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kalau di Indonesia banyak sensornya. Buka ini nggak bisa, buka itu nggak bisa, banyak nggak bisanya. Ya, di Taiwan mana ada namanya sensor. Ya, ini hati-hati. Kejadian ini banyak ya, apalagi kalau di Taiwan itu 77% perempuan. Sisanya 23% itu laki-laki. Ya. Nah, ketika Allah memberikan kenikmatan, itu sebetulnya ada ujiannya. Nah, ini ujiannya itu. Ya, maka kita diperintahkan untuk sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, dan maksiat yang lain. Contoh zina. Al-Quran jelas. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh. Apalagi zinanya, ya enggak? Makanya hati-hati, jangan berdua-duaan sama yang bukan mahramnya, ya. Hati-hati. Apalagi udah bersuami, sudah beristri, ya, ketemu di taman, hati-hati. Di Taiwan itu banyak sekali terjadi. Banyak kasus perceraian kalau di KDI itu, ya, ajuan kasus perceraian lewat KDI. Karena itu alasan utamanya sebetulnya karena tidak bisa jaga iman, tidak bisa jaga iman. Jadi jamaah semua majelis taklim yang di dalam ini ya, Simponi Malam, ya, Iwamit on Air, saya berharap sekali bahwa iman kita itu harus dijaga, ya, hindari maksiat, ya. Hindari perbuatan-perbuatan yang melenakan. Maka hati-hati. Yang melenakan itu hati-hati. Ya. Ini sabar kita. Ustaz harus ngapain kalau gitu? Ya sabar. Ya. Insya Allah kalau dia mau bersabar, menahan diri, walaupun godaannya begitu besar, cobalah perhatikan. Insya Allah nanti dia akan mendapatkan buah manisnya dari kesabaran yang dia bisa lakukan. Ya. Nah, baru ada sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan. Nah, ini akan kita bahas. Jadi sebelumnya itu masih mukadimahnya rupanya. Ya. Jadi ketika kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan, dan kita tetap tabah, kita tidak berputus asa, ketika kita mendapati musibah, Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan cerita orang-orang Palestina dibunuhi, ya, diintimidasi, dibuang, diusir, dibom dengan ketakutan dan sebagainya, dan mereka masih sangat bersabar. Dan yang sabar itu berat, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wasta'inu bis sabri was salah
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohon pertolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Dua. Minta tolong kepada Allah itu dengan wasilah sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Dan duanya itu, sabar dan salat itu berat. Sabar itu berat, salat itu berat. Illa 'alal khashin. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Ketika dia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ya, itu dalam awal-awal surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat ini menunjukkan jamaah bahwa sabar dan sholat itu cara terbaik kita menghadapi cobaan hidup ini. Ya. Jadi bukannya, mohon maaf, misalnya dengan hura-hura, dengan pesta pora, lari ke mabuk-mabuk, ya, bukan ke sana. Ketika kita ada masalah, jangan pelariannya kepada sesuatu yang dugem, foya-foya dan lain sebagainya. Kembalinya itu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, itu ikhwati fillah. Kita diuji, misalnya ujian kita, pekerjaan kita, ya, diuji dengan majikan kita, diuji dengan keluarga kita, diuji dengan kesehatan, apalagi dengan finansial, diuji dengan capeknya, beratnya pekerjaan. Tapi barang siapa yang mau bersabar, ya, sebagaimana orang-orang Palestina, maka Allah akan ganti. Dan ucapan mereka itu luar biasa, Masya Allah. Ya, apa ketika mereka itu diuji dengan cobaan yang begitu luar biasa itu. Ya. Kul alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ucapan yang keluar dari mulut mereka adalah alhamdulillah. Ya. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai makanya kalau dalam Al-Qur'an itu kejadian ini, banyak kejadian, ya. Sekarang ini kan lagi banyak tawanan-tawanan yang dibebaskan itu. Itu udah kondisinya ini, kacau itu. Ada yang sampai buta dan lain sebagainya disiksa. Maka ada ayat ini. Innallaha azza wa jalla yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya. Idza tala'aitu abdi bihabibatihi fasabaru awwatuhu minhumal jannah. Sungguhnya Allah katakan, Allah berfirman, kalau jika aku menguji hambaku dengan kehilangan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan jannah, dengan surga. Insyaallah. Ya, itu dalam hadis Imam Bukhari. Jadi ketika kita itu dengan ujian, ada ujian, mohon maaf misalnya, ya, setiap kita kan akan semakin tua, ya. Orang tua kita kan tua, ya Bu, ya. Orang tua kita kan tua, ya. Siapa yang sudah mengikuti bahwa orang tuanya semakin tua? Kita semua, ya. Iya. Orang tua kita, dulu ketika kita tinggal kok orang tua masih segar. Sekarang ketika kita balik ke orang tua udah makin ubanan, dan lain sebagainya. Dan fahami juga bahwa hal itu pun akan kita alami. Ngerti nggak? Saya, keluarga saya itu juga akan mengalami. Ibu, bapak juga kayak gitu. Kita semua akan mengalami. Kita ini semakin tua. Nggak sadar umur kita semakin tua. Umur ternyata udah 40, udah 50, nanti 60, nanti 70, 80. Kita begitu. Kita mungkin akan diuji dengan kita masih segar, bugar. Lama-lama nggak kuat, lama-lama nggak kuat, lama-lama udah nggak kuat. Tapi kita sabar, sholat tetap sholat. Ya. Entah kalau misalnya makanya jangan ini ya, kalau
terlalu tua sampai nggak bisa sholat itu susah itu. Yang mendingan jangan terlalu tua banget lah. Kalau mau dipanggil Allah, dan itu dalam kondisi yang husnul khotimah, ya, kematian yang terbaik, ya, akhir yang baik. Jadi ikhwati fillah begitu. Nah, bagaimana cara kita menerapkan sabar dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus menyadari bahwa semua ujian itu datangnya dari Allah. Ya. Semua musibah, ujian itu atas izin Allah. Ya. Kita belajar dari orang Palestina. Orang Palestina menyadari sekali bahwa ujian yang diturunkan kepada mereka ini ujian atas izin Allah. Merupakan bagian dari takdir. Tapi mereka menguatkan dengan iman dan tawakal. Ya. Percaya bahwa setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Rumah mereka hancur. Bahkan ada yang keluar, ada orang tuanya masih tertimbun, balik lagi mencari orang tuanya. Dan sekarang 1,5 tahun mungkin orang tuanya udah tinggal tengkoraknya saja. Itu banyak. Saya ini ngikutin Instagram itu berita-berita Palestina semua, ya. Itu kadang ketika mereka itu mengucapkan alhamdulillah luar biasa sekali, tapi ketika saya hanya bisa memuji keindahan kesabaran mereka, keimanan mereka, ketawakalan mereka. Ini harus kita contoh. Hebatnya adalah ketika Allah itu menguji kita dengan cobaan, maka kita mampu bersabar. Maka kita akan ditingkatkan iman dan tawakalnya. Masya Allah. Dan ketika kita melakukan kesabaran itu, maka secara otomatis kita akan memperbanyak doa, memperbanyak zikir kita. Berdoa, memohon kekuatan, memohon kesabaran, dalam zikir-zikir kita. Maka ketika kita melihat ada musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Al-Baqarah 156. Ya. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita berzikir, astagfirullahaladzim, langsung memohon ampunan kepada Allah. Bukan sebaliknya, justru yang keluar dari kata-kata kita adalah mengeluh, putus asa. Jangan, jauhi hal-hal itu. Kita ditimpa musibahnya, misalnya finansial dan lain sebagainya. Udahlah, mengeluh, jangan perlu kita mengeluh. Ngapain mengeluh? Nggak ada maknanya kita ngeluh. Apa kalau kita mengeluh kemudian ada jalan keluar, ada solusinya? Ada apa? Jamaah. Mengeluh saja kita tiap hari, ada jalan keluarnya. Selesai masalah. Ada. Buat apa kita mengeluh? Tidak ada. Ada. Jadi mengeluh itu nggak perlu. Jauhi sikap mengeluh. Jauhi sikap putus asa. Karena ketika kita mengeluh itu hanya menambah beban mental kita saja. Ya. Beban mental jadi. Sebaiknya yang kita lakukan tetap berusaha, kemudian bersyukur dengan apa yang sudah ada. Ya. Rumah hancur, dibom, tetap bersyukur. Masya Allah, luar biasa itu. Rumah rata dengan rabel, dengan runtuhan, tetap bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur masih hidup, itu Masya Allah. Gak ada makanan, tetap bersyukur. Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat betul, amazing itu. Ya orang-orang Palestina itu, ngajarin kita itu. Ya. Itulah tanah kelahiran Nabi itu begitu. Maka kita perlu untuk mencontoh kesabaran para Nabi dan orang soleh. Ya. Nabi Ayub alaihissalam, dia tetap bersabar sekalipun diuji dengan penyakit bertahun-tahun kena uji penyakit itu Nabi Ayub alaihissalam. Ya.
Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan orang-orang di sekitarnya yang kemudian tidak mau menerima petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Musa diuji dengan pengikutnya yang bandel, Bani Israel. Sampai sekarang begitulah tabiatnya. Itulah Bani Israel, tukang membunuh nabi-nabi. Jangankan orang Islam, nabinya saja sendiri itu dibunuh-bunuhi. Ya. Itu Bani Israel, tabiatnya gitu. Nabi Isa, ya, Bani Israel lagi menghadapi Bani Israel. Pengkhianat-pengkhianatnya banyak di kalangan Bani Israel di zaman Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian, rintangan dalam dia berdakwah, tapi tetap sabar, tetap berusaha. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana ini? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya ya? Manfaatnya. Ini udah jam 9. Pertama jamaah, kita akan mendapatkan pertolongan dan kasih sayang itu kalau kita itu mau bersabar. Ya, ada suatu ayat ini sungguh sangat bernilai yang sangat luar biasa ya, dalam surah akhir surat Al-Baqarah 153. Itu ada. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya ada ma'allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bersabar. Ya, ketika orang-orang itu mampu bersabar, dalam komunitasnya bersabar, termasuk kita, dikasih ujian, kita mau bersabar, Allah bersama kita. Selama kita juga sholat, kita mau bersabar, Allah akan nolong kita. Ya. Ketika Allah memberikan kita ujian, cobaan, justru kita akan jadi pribadi yang lebih kuat. Kita lebih matang. Ya. Sebagaimana tadi pedang, golok kalau dia itu ditempa, itu dia akan semakin kuat. Tapi kalau besi biasa saja, kemudian pakai gerinda, nggak kuat itu. Karena nggak ada namanya hitnya, nggak ada namanya panasnya itu. Nah, ketika kita dicoba dengan panas, kemudian dipukul-pukul, itu kita akan semakin kuat. Ya. Apalagi ketika kita mau sabar, ya, dengan sabar yang indah, sabar yang fasbir sabran jamila. Bersabarlah kalian dengan sabar yang menawan, yang indah, yang menarik. Itu sabar itu harus begitu. Maka kita akan diganti dengan pahala yang besar. Orang-orang Palestina banyak yang syahid, banyak yang terbunuh. Ya. Tapi mereka itu menerima, walaupun sedih menerima. Karena paham mereka, maka ada hadis. Maka paham hadis. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan, atau duka, atau duri yang menusuk, kata Nabi. Kecuali Allah akan menghapus kesalahannya. Jangankan cuma duri yang menusuk, peluru yang menembus, Allah akan hapus kesalahannya. Nah, ya, itulah ya, jamaah simfoni malam, ya, Majlis Taklim Iwamit on Air. Jadi sabar itu adalah kunci utama ketika kita menghadapi segala ujian kehidupan. Bagi kita ini seorang muslimah yang sabar itu akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan sakinah, akan mendapatkan pahala, dan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan jalan keluar kalau kita mau bersabar. Oleh karena itu, marilah kita bersabar, diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita. Ya, mungkin itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan di malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Pukul 9, udah di sana jam 10 ya. Kita mungkin bisa buka dengan tanya jawab. Mungkin sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.